Padaku ragu mencintamu adalah hal yang terindah. Cinta pada pandangan pertama berubah menjadi cinta tanpa syarat dan abadi. Inilah gambaran dua sejoli, Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama. Sebuah pembuktian dari ketulusan cinta menghiasi naik turunnya perjalanan hubungan mereka. Namun, apa yang membuat mereka pertama kali saling jatuh hati? Tapi tuh anak tuh belagu digituin, anak tuh belagu banget tuh cowok tuh mentang-mentang kayak Nicholas. Dalam hati aku ini sopo sih gitu, belagu banget sih anak baru gitu kan. Ini sosok cewek muda yang saya pikir belum nikah, tiba-tiba datang bawa anak dan waktu saya tanya, itu memang anaknya. Perbedaan, itulah kata yang selalu abadi sebagai jurang pemisah antara keduanya. Ussy yang pernah gagal dalam pernikahan pertamanya, takkan mudah untuk membuka hati kepada sang pangeran Andhika yang memiliki perbedaan usia cukup jauh. Tak sampai di situ, kehadiran sang pacar dalam kehidupan Ussy tak menjadi niatan Andhika untuk menyerah begitu saja. Lagi malam minggu ada kakakku, ada mamahku, ada semuanya di situ lagi makan. Ada Andhika. Tiba-tiba pacarku ketok pintu. Lo egois banget lu, udah nggak nerima, pakai bilangnya lu jangan langsung pergi dari kehidupan aku. Ini egoisnya cewek dong nih yang nggak mau kehilangan dua-duanya. Seorang Andhika Pratama berkeyakinan untuk melamar sang belahan hati dalam secarik surat berlafazkan ayat cinta. Namun benarkah ditolak oleh Ussy ketika itu? Kalau emang kamu niat serius, 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi aku mau kawin tapi udah masuk ke rumah atas nama Andhika gitu. Jadi saya perlu orang yang bisa nyalain api dalam diri saya gitu. Dan saya temuin itu di Ussy. Romantisme keduanya mungkin membuat iri para wanita ketika Andhika memberikan satu hadiah berupa puisi untuk menggambarkan perjalanan mereka masa demi masa. Bagaimanakah kisah romantis ini berlanjut? Selengkapnya kami sajikan hanya untuk Anda. Cinta kita. Awal muasalnya pertemuannya itu juga nggak sengaja ya, maksudnya karena Andhika juga aslinya dari Malang, dia masuk ke dalam manajemen saya. Ussy juga waktu itu udah menjadi artis ya, menjadi talent yang udah cukup terkenal. Awalnya setauku Ussy lagi deket sama orang lain. Terus pas tahun 2007 kita ada teater. Dulu kita satu manajemen. Ada teater. Terus mereka jadi couple di situ ceritanya. Karena dia beda. Ussy beda dari yang lain. Keibuan dan bisa ngerti dikasih gitu. Terus Andhika misalnya, Ussy bisa bawa pengaruh yang positif ke Andhika. Nah, terus aku pernah ada salah satu acara dipertemukan lah nih sama si manajer aku. Kita datang ke undangan bareng. Dalam hati waktu tuh, ini orang kayak Nicholas Saputra udah gitu doang. Habis itu udah nggak pernah ketemu lagi. Manajemen aku bikin teater namanya Where Is My Shoes Cinderella. Aku di audisi jadi Cinderellanya. Andhika di audisi jadi dewanya. Jadi dewa dan Cinderella. Disitulah mula-mulanya. Ketemu banget pertama sih nggak terlalu merhatiin ya. Biasa aja lah gitu maksudnya. Karena kita waktu itu juga kondisinya buru-buru. Nah, cewek-cewek yang ngedeketin dia itu yang aku tahu adalah cewek-cewek yang cantik, seksi, namanya tuh udah terkenal gitu kan. Ini orang apa yang dicari sih kok nggak mau gitu. Cuman ya udah, nggak ada obrolan apa-apa. Cuman karena kita satu teater dan akhirnya sering ketemu. Cuman aku mah masih gengsian, aku juga masih punya pacar dan dia juga emang diem banget waktu itu orangnya. Nggak banyak ngomong sama sekali, nggak pecicilan. Awal latihan biasa-biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu yang ya nggak merhatiin banget lah gitu karena saya juga sibuk sama yang lain. Aku dengar dari teman-teman tuh ada beberapa perempuan yang memang ngedeketin dia, tapi tuh anak tuh belagu digituin, anak tuh belagu banget tuh cowok tuh mentang-mentang kayak Nicholas. Dalam hati aku ini sopo sih gitu, belagu banget sih anak baru gitu kan. Dulu juga saya paling benci kalau dimirip-miripin sama Nicholas Saputra.
dipukulin lo biar kayak Nicholas Saputra, kayak gitu-gitu tuh omongan-omongan yang pernah nyampe ke saya. Sebenarnya saya nggak begitu gitu. Memang saya itu bukan tipikal orang yang kalau ketemu orang di momen pertama terus langsung gitu-gitu atau gue punya ini, nggak bisa gitu. Memang lebih banyak mendengarkan aja, lebih banyak perhatiin gitu. Dengan banyaknya diemnya saya, mungkin dinilai sama teman-teman saya, oh sombong, oh nggak mau gabung. Nah, ada satu waktu di mana dia datang bareng Ara sama Amel waktu itu. Masih kecil-kecil, Aranya juga masih paling 1 tahun, Amelnya juga paling 2 tahun lah gitu. Jadi namanya emak-emak ya. Digendong dua-duanya masuk ke tempat latihan. Di situ saya mulai dapat perhatiannya dia nih. Yang lain mah pada dengan sendiri-sendirinya. Aku bawa Ara, terus aku bawa makanan dari rumah, aku bawa rendang, bawa telur dicabain bikinan mama. Ku ngampar gitu, makan nih bareng-bareng, makan bawa rantangan gitu. Ini sosok cewek muda yang saya pikir belum nikah, tiba-tiba datang bawa anak, dan waktu saya tanya, itu memang anaknya. Karena waktu aku lahir Ara itu umur aku baru 26 kan. Dan aku masih dengan pakaian ABG-nya aku kan, masih suka yang pakai celana-celana robek-robek. Terus dia bilang, dia gendong anak, nyusuin, terus ngambilin nasi ke anak-anak yang lain gitu. Mungkin dia terkesannya begitu, emang mak-mak banget gue tuh. Terus saya salut gitu, maksudnya sifat keibuannya Usi kental gitu, dimana dia waktu itu merhatiin anaknya, terus dia care juga sama teman-temannya. Jadi itu awalnya yang buat saya penasaran, pengen kenal lebih jauh. Memang kondisinya waktu itu dia punya pacar. Cuman saya juga nggak tahu sejauh mana hubungan dia sama pacarnya. Karena sosoknya dia aja saya baru tahu saat itu dan baru muncul rasa penasaran gitu kan. Ya udahlah, saya manfaatin aja momen latihan teater ini untuk bisa berlama-lama sama dia atau mencuri-curi waktu ngobrol atau pura-pura tuker informasi lewat SMS. Ya akhirnya saya berpikir cuman sampai situ gitu. Ya inilah ending pementasan, saya cuman mikir ya udah ini hari terakhir gitu. Besok semua akan kembali seperti biasa gitu. Pas kita kelar teater sehari kita kelar teater, tiba-tiba dia SMS. Akhirnya saya mulai dengan kata-kata gombal deh. Selamat pagi Cinderella gitu. Aku asik cerita tentang pacar aku. Nggak ada sama sekali kepikiran kalau nih orang nih lagi ngeker aku kan. Yang aku pikir adalah dia tuh punya pacar, tapi aku nggak tahu siapa pacarnya. Terus mulailah komunikasi yang lebih intens. Ku memang punya trik buat Keras kepala, sabar, penyayang, tulus, dan care. Yang Andika banget, tempe goreng. Doyan tidur. Penyayang, setia, sempurna.